2022 CGP Angkatan 10 Kabupaten Subang. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Ibu Dinda. Beliau adalah wali kelas 5 di SD Jati Baru 2. Assalamualaikum Bu Dinda. Waalaikumsalam Bu Nia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dinda? Alhamdulillah, kabarnya baik. Alhamdulillah ya Bu. Hari ini kita mengadakan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya melakukan observasi di kelas, pada saat pembelajaran di kelas Bu Dinda, percakapan praobservasi ini dilakukan sebagai tahap persiapan awal sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Dinda. Bu Dinda, tujuan pembelajaran yang akan Bu Dinda sampaikan nanti apa? Pada kesempatan ini saya akan mengambil mata pelajaran seni budaya yang Bu kelas 5 fase C, dan tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah saya harap peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam motif ragam Nusantara. Lalu yang kedua, saya harap peserta didik dapat membuahkan suatu produk orisinil hasil anak berupa gambar ragam Nusantara. Jadi nanti Bu Dinda pada mata pelajaran seni budaya, tujuan pembelajarannya seperti itu. Kemudian strategi apa atau model pembelajaran dan metode pembelajaran apa yang akan nanti Ibu Dinda gunakan? Strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya melakukan pemetaan dulu di awal bahwa setiap bakat dan minat anak berbeda. Jadi saya menempatkan beberapa anak yang berbakat di bidang seni itu nanti akan dikelompokkan. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran kolaboratif. Nanti karena saya akan mengelompokkan dan jadi bagi 5 kelompok yang berisi 4 orang untuk membuat hasil karya ragam hias. Lalu untuk metodenya saya menggunakan metode pembelajaran PBL, Project Based Learning. Tadi di mana anak akan bekerja sama membuat suatu proyek berupa gambar hasil kelompok seperti itu. Itu merupakan rencana yang bagus sekali. Kemudian media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti apa betul? Media pembelajaran yang sudah saya siapkan untuk pembelajaran kali ini, yang pertama ada media audiovisual. Saya mengambil beberapa video berkaitan dengan materi, lalu PPT, PowerPoint, presentasi mengenai materi ini. Lalu anak sudah disediakan alat-alat untuk mewarnai. Apakah ada tantangan tertentu pada saat pembelajaran di kelas, Dinda? Untuk pembelajaran di kelas, saya sering kali mendapatkan anak yang sulit untuk fokus ya Bu ya. Untuk fokus dalam memahami materi, jadi anak kurang respon, tidak cepat tanggap dalam memahami materi, dan tidak aktif. Jadi begitu saya kasih pertanyaan pemantik, ada beberapa anak yang diam saja. Itu kesulitan yang sangat sering kali saya temukan di pembelajaran. Kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajarannya? Saya akan melaksanakan sesuai jadwal, mungkin nanti hari Senin di minggu yang akan datang. Setelah Ibu Dinda melakukan observasi, kita selanjutnya melakukan percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Baik Bu, percakapan hari ini saya akhiri. Kita ketemu lagi Senin minggu depan di kelas 5. Saya akan hadir di kelas Ibu untuk melakukan supervisi akademik. Siap, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Dinda. Nah, seperti biasa, coba siapa yang mau membacakan kembali hasil bacaan? Saya Ibu. Di sini saya akan
membacakan kembali apa yang sudah tadi saya baca. Judulnya adalah Sastra Lama Indonesia. Sastra Lama Indonesia merupakan bentuk pengklarifikasian karya sastra yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Pada masa ini, karya sastra Indonesia didominasi oleh syair, pantun, gurindam, dan hikayat. Terima kasih. Bagus ya. Jadi apa yang telah Zahra baca ingat apa aja? Intinya apa tadi? Karya sastra pada abad ke-20. Ada apa aja tadi? Ada syair, ada hikayat, ada pantun, ada gurindam. Oke, itu adalah semua karya seni sastra. Bentuknya bisa tulisan, bisa verbal, ya kan? Nanti buku yang kalian baca hari esok dilanjutkan kembali dan diperjelas lagi. Oke? Oke, siap. Terima kasih. Selesai kegiatan literasi. Sekarang masuk ke pembelajaran. Oke. Sebelumnya Ibu mau memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Siapa yang mau jawab nanti tinggal acungkan aja. Pertanyaan pertama adalah apa yang dimaksud dengan ragam hias? Cuk. Oke, silakan Akila. Suatu pola garis yang membentuk suatu karya seni gambar. Oke, suatu pola garis, ya kan, yang membentuk menjadi suatu karya gambar. Betul ya? Pola, bisa garis, bisa bulat, segitiga, mau gambar apa, misalnya ornamen-ornamen bunga, hewan. Nah, itu dibentuk, digabung menjadi sebuah karya gambar, ya kan? Seperti kalian biasa menggambar ada pohonnya, ada apa? Misalnya ada gunungnya, ada rumahnya. Itu kan suatu bentuk jadi suatu kesatuan kan, jadi gambar. Oke. Bagus Akila, terima kasih ya. Oke, pertanyaan kedua. Siapa yang mau jawab? Nanti aku akan bahas seperti biasa. Pertanyaannya adalah sebutkan kan motif dari ragam hias. Cung. Bu, Oke, silakan Akmal. ada tumbuhan, ada hewan, geometris, dan manusia. Ada berapa? Empat. Yang pertama ada hewan. Yang kedua ada tumbuhan atau floral ya. Yang ketiga geometris. Oke, yang keempat ada manusia. Manusia ini tidak hanya manusia saja, tapi ini namanya adalah figur ya, figur. Jadi hiasan dalam gambar itu bisa berupa hewan. Pernah nggak kalian lihat gambar yang gambarnya gambar hewan? Pernah ya? Biasanya di gambar apa? Motif apa atau gambar hias apa? Misalnya contohnya biasanya kayak batik. Pernah kan lihat batik? Yang kalian lihat hewan apa aja yang biasanya digambar ada di gambar batik? Burung. Terus apa? Merak, ya burung merak. Selain burung, ikan. Bisa ya apa aja? Terus selain ikan ada apa lagi? Kuda bisa. Kerang bisa. Banteng bisa. Apapun bisa, ya kan? Karena banyak itu misalnya sifatnya universal ya. Maksudnya itu menyesuaikan dengan budaya di lingkungannya masing-masing. Berarti kalau misalnya tadi merak, itu adalah ragam hias yang berasal dari mana? Kalian tahu nggak? Yang gambarnya merak dari mana coba? Dan tahu nggak? Jawa Barat. Jawa Barat. Mungkin di daerah lain hewannya bisa jadi ada banteng, bisa jadi buaya, ya kan? Bisa seperti itu. Yang kedua, floral. Udah sering lihat ya batik gambar bunga, ada gambar bunga, bagus
Sama. Geometris itu polanya sama dan diulang-ulang. Jadi polanya diulang tapi diulang-ulang. Nanti kita lihat contohnya ya. Bisa garis, bisa bulat, yang tadi seperti tadi ada segitiga, bisa melengkung, ya kan? Bisa gambar apa? Nanti kita lihat contohnya. Yang terakhir figur. Selain hewan, selain tumbuhan, ternyata ragamnya juga bisa bergambar manusia, betul. Ya kan? Seperti apa contohnya? Ada di batik, di kain batik ada, di kain soket ada. Nanti kita lihat contohnya ya. Ya kan? Oke, terima kasih ya. Pertanyaannya jawabannya bagus sekali. Di sini adalah Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian utama dari ragam hias. Oke. Terus yang kedua bisa mengidentifikasi motif ragam hias Nusantara. Lalu yang ketiga peserta didik kalian nanti bisa mempraktekkan membuat hasil karya berupa ragam hias. Nanti Ibu akan kelompokkan ya. Nanti Ibu akan kelompokkan beberapa kelompok akan menggambar dengan ragam motif yang berbeda-beda. Oke. Sebelum masuk ke praktek, Ibu akan memperlihatkan dulu apa itu ragam hias. Silakan simak dulu videonya ya. Hai, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Mama. Jangan lupa di-subscribe dulu ya. Bersua kembali bersama Seni Budaya. Dalam pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang ragam hias dalam seni rupa. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ragam hias. Manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk menghias, mulai menghias wajah, pakaian, perabot, tempat tinggal, dan sebagainya. Keinginan menghias bertujuan menghasilkan keindahan. Keindahan akan mendatangkan kesenangan dan kenikmatan. Nah, pertama kita akan membahas pengertian ragam hias. Tahukah kamu apa ragam hias itu? Oke, jadi ragam hias itu adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya kerajinan atau seni. Nah, karya ini dapat berupa tentunan, tulisan pada kain, misalnya batik, songket, ukiran, atau pahatan pada kayu maupun batu. Ragam hias dikenal pula dengan istilah ornamen, atau lebih mudahnya lagi disebut dengan hiasan. Setelah kita mengetahui pengertian dari ragam hias, dan yang terakhir adalah zaman kolonial. Ragam hias pada zaman kolonial itu tidak berkembang dengan baik di masyarakat. Beberapa ragam hias yang muncul, diantaranya adalah ragam hias dari Eropa. Nah, itu mengenai sejarah singkat perkembangan ragam hias di Nusantara atau Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas motif ragam hias Nusantara. Ragam hias di Nusantara banyak terdapat pada bangunan rumah adat, kain, serta terdapat pada benda-benda kria lainnya sebagai barang souvenir atau cenderamata. Yang pertama adalah motif ragam hias flora. Coba saja kalian perhatikan flora yang tumbuh di lingkungan. Kamu akan menjumpai daun yang bulat, panjang, berjari, dan sebagainya. Nah, itu pula yang diterapkan kepada ragam hias flora. Berbagai bentuk daun, tangkai, pucuk, bunga, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu motif ragam hias fauna. Bentuk fauna tidak kalah menarik jika dibandingkan dengan flora. Namun tidak semua fauna dijadikan objek ragam hias. Nah, fauna-fauna yang sering sekali dijadikan ragam hias adalah burung, buaya, kuda-kuda. Bisa menghadirkan bentuk-bentuk berpola dan berulang. Selain garis
keempat, string 3, jejer ginjal, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu motif ragam hias figuratif. Ragam hias ini adalah ragam hias yang objeknya figur-figur manusia. Meskipun pada nyatanya, objek yang dibentuk tidak 100% mirip dengan aslinya. Figur yang dihadirkan dalam ragam hias figuratif biasanya tidak realistis. Prinsipnya, bentuk-bentuk tersebut menggambar figur, bukan sesuai dengan realita. Yang kelima yaitu motif ragam hias dekoratif. Bentuk dekoratif merupakan bentuk yang berasal dari bentuk naturalis dan bentuk geometris yang sudah distilasi, sehingga muncullah bentuk baru, tetapi ciri khas bentuk tersebut masih terlihat. Nah, bentuk naturalis ini adalah bentuk yang dibuat berdasarkan bentuk-bentuk alam, seperti awan, matahari, bintang, pemandangan, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu Udah disimak? Ternyata ada berapa motifnya? Ada 5 ya? Ada 5. Terus figur, hewan, geometri, satu lagi naturalis dan dekoratif ya, itu gabungan dari geometri dan naturalis. Oke, jadi kalian sudah tahu kan perbedaannya antara ragam hias, fauna, flora, figuratif, dan geometri. Nah, ini geometri seperti ini yang sering kalian temukan pada kayu batik, ya kan? Samping. Punya samping di rumah? Lihat. Nanti lihat motifnya motif apa. Nah, ini salah satu adalah geometris yang sering dipakai pada kain batik, ya. Nah, polanya berulang-ulang, ya kan? Ulang-ulang. Sama kan? Ulang-ulang. Ini geometri. Yang fauna pengerjaannya nanti jelaskan. Nih kelompok pertama. Tulis ya. Atau enggak kalian ingat-ingat aja kelompok. Nah, ibu sudah catat nih nama kelompoknya. Kelompok 1 ada Agung, ada Arya, ada Raisa, ada Yela. Langsung gabung ya. Kelompok 2 ada Lingga, Gesya, Amel, dan Akmal. Kelompok 3 ada Iqbal, ada Zahra, Fatimah dengan Raifa. Kelompok 4 Fadil, Nafisa, Akila, dan Ata. Oke. Kelompok 5 Mary, Naila, Suci dengan Inyo. Silakan gabung dengan kelompoknya. Tentukan dulu kalian mau menggambar motif apa. Ya. Tapi itu ibu menyarankan untuk kelompok dengarkan kelompok Agung, Lingga, Iqbal. Agung, Iqbal, Lingga. Ini berarti 3 kelompok membuat ragam motif yang komplis ya. Kalau yang 2 berarti kelompoknya Gilang dengan Peri membuat ragam hias motif sederhana. Berarti yang kompleks bisa berupa ragam hias motif flora, fauna, ya, oke, atau dekoratif, atau figuratif. Kalau misalnya yang sederhana
Masing-masing kelompok ada yang bakatnya dalam seni. Jadi percaya kalian bisa tanpa harus meniru. Ya. Teknik ini apa ATM? A-nya amati dulu nih. Amati dulu ya, so lihat dulu. Tiru. Oke, kan aku mau bentuk ini misalnya meniru. Oke, tapi dimodifikasi ya. Jadi jangan saklek. Sekreatif kalian mau digimanain juga boleh. Asal jangan salah. Tahu
ya satu kelompok ke depan untuk memperlihatkan hasilnya pada kelompok lain. Lalu jelaskan, oke? Jelaskan motifnya apa. Siap ya? Siap? Siap. Kelompok yang sudah siap, boleh kelompok siapa saja? Kelompok Tera, mangga. Ke depan. Iya semua. Yang lainnya perhatikan dulu ke depan. Oke. Lihat dulu nih, teman kalian akan mempresentasikan hasil karyanya. Lihat dulu ya, perhatikan dulu. Ya udah, jangan dulu tulis. Lihat ke depan. Oke. Lihat. Siap? Siap ya? Siap. Sok, mulai. Ini hasil kelompok kita. Kelompok 3 motifnya itu floral. Floral. Terus ini apa jelaskan gitu. Ini adalah batang, terus ada Nah ini ya contoh ragam hias yang flora. Teman kalian ada yang membuat motif flora. Udah sesuai ya berarti ya. Ini ada bunga, ada ornamen bunganya, ada daun, ada tangkai, ya. Berarti sudah sesuai ya. Bagus ya hasilnya ya. Nah nanti kalian coba belajar lagi kalau misalnya mau membuat batik, nanti ada praktek bikin batik. Ini jangan sampai ada space yang kosong, isi, ya kan? Jangan ikutin ini. Tapi ini udah bagus ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok berikutnya, kelompok siapa? Oke, kelompok sudah siap. Ayo perhatikan ini kelompok dari kelompok berapa? 2 ya? Dari kelompok 2 harus presentasikan hasilnya. Udah, atas kan? Oke, mulai. Ini hasil dari kita. Namanya apa? Nama motif awal. Ini motif apa berarti? Mega Mendung. Nama intinya mega bendung. Tapi motifnya ini masuknya termasuk ke motif apa? Alam dan ada 2 yang terakhir yang nomor 5 itu motif apa? Kornia. Dekoratif. Ini masuknya ke motif
dapatkan dari pembelajaran hari ini? 1 menit, siapa yang mau berbicara? Silakan acungkan tangan. 30 detik aja. Pembelajaran hari ini seperti apa? Boleh, silakan. Satu perempuan, 1 laki-laki ya. Di pembelajaran hari ini, boleh ya? Pembelajaran ini dapat membuat saya lebih paham atau mengerti tentang batik dari Nusantara, terus beragam hias, terus motifnya gimana. Seneng nggak? Gimana perasaannya? Baik. Rada menguras pikiran ya, karena ada sebuah motif apa. Tapi nggak apa-apa. Itu apa? Jadi memicu daya imajinasi kalian, ya kan? Apalagi yang suka senang sekali dengan seni menggambar, terus banyak pelatih memang menggambarnya. Jadi ada waktunya ya. Terima kasih Zahra. Satu lagi laki-laki. Saya pelajaran hari ini saya bisa mengenal motif-motif Nusantara batik. Terus saya juga senang menggambar motif Nusantara. Senang gitu ya. Memang senang gambar. Kalau kalian senang gambar pasti senang. Ya. Jadi nggak akan bingung lagi, nggak akan pusing lagi mau menggambar apa. Karena sudah ada di luar kepala, sudah dibayangkan saya mau bikin motif ini. Jadi gambarnya udah ada di kepala gitu. Jadi nggak akan bingung lagi. Jadi nggak harus lihat contoh lagi misalnya, ya kan? Oke, kita seperti menggambar biasa aja sehari-hari. Ya, kalau ini ada motifnya beda. Bagus ya sini. Oke, terima kasih. Terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Ya, kita jadikan pembelajaran hari ini lebih baik lagi hari esok dan selanjutnya. Oke, coba kita berdoa bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Kurniawati, SPDGR, guru dari SDI Jati Bandung 2, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Subang. Saya masih ditemani oleh Ibu Dinda. Beliau adalah guru yang telah diobservasi pada supervisi akademik dan saya pun ditemani oleh Ibu Ria. Beliau sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Bu Ria, Ibu Dinda, bagaimana kabarnya ini? Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Bu Dinda lakukan, yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Dinda terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Perasaan saya ketika observasi berlangsung, alhamdulillah ya, ada perasaan senang karena berjalan dengan baik, tapi juga ada perasaan tegang ya. Karena di observasi oleh rekan sejawat gitu. Ya, perasaan saya
sangat senang lagi. Alhamdulillah ya Bu, walaupun di awal dengan tegang, Berjalan dengan baik. Kemudian bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas tersebut. Untuk area pengembangan saya berupaya untuk meningkatkan pengembangan pengetahuan, terus juga keterampilan pengembangan yang sudah saya lakukan dalam pengetahuan itu. Saya berusaha bagaimana anak bisa memahami materi sedalam mungkin, semaksimal mungkin anak dapat memahami materi dengan cara tadi kita memberikan sajian-sajian materi dalam beberapa beragam konten, misalnya dari buku, karena setiap anak itu berbeda-beda ya Bu ya, untuk memiliki daya tangkap yang berbeda. Ada yang minatnya dari buku, yang senang membaca buku, ada yang audio visual, dia senang melihat video atau gambar. Lalu selain itu juga ada beberapa penilaian asesmen, post-test. Saya melakukan post-test, tugas, beragam KKPD untuk melihat beberapa tingkatan kemampuan ini. Untuk keterampilannya, saya berusaha untuk selalu menggunakan pembelajaran baik pembelajaran PBL ataupun yang membuat proyek suatu karya dari mata pelajaran apapun seperti itu. Jadi untuk pengembangannya Bu Dinda pengetahuan dan keterampilan. Nah, kemudian sejauh mana area pengembangan yang telah Ibu Dinda lakukan di dalam kelas, apakah sudah berhasil atau belum? Sejauh ini alhamdulillah sudah berjalan dan lancar, sudah dilaksanakan dengan baik. Tapi masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki lagi ke depannya. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan lancar. Kemudian menurut Ibu, apa kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas? Untuk kendala kesulitan yang saya hadapi, ini sering kali saya hadapi di dalam kelas itu, yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Tentunya kan sebelum mulai pembelajaran kita harus siap, murid sudah siap belajar atau belum. Kebanyakan masih ada beberapa murid yang belum siap, jadi pikirannya masih kecil gitu. Itu jadi dari kesiapan yang belum siap itu, ketika pembelajaran berlangsung anak tidak fokus gitu. Terus anak tidak mengikuti arahan dari guru gitu. Terus anak tidak aktif juga, tidak menjawab pertanyaan seperti itu. Nah, baik, itunya dari murid ya, kesiapannya dari murid. Baik Bu, untuk kedepannya untuk menghadapi kendala-kendala tersebut, Ibu Dinda akan menggunakan model pembelajaran yang berbeda mungkin ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu Dinda rencanakan dapat terrealisasi dengan menggunakan model pembelajaran yang berbeda. Dan mudah-mudahan hasilnya lebih baik dari kemarin. Jadi saya menunggu cerita dari Ibu Dinda nanti yang mungkin ya. Mudah-mudahan hasilnya lebih baik. Kapan Ibu Dinda akan melakukannya? Insya Allah Bu, secepatnya. Baik ya Bu Dinda, terima kasih Bu Dinda atas jawabannya. Mudah-mudahan rencana ini dapat terrealisasikan. Akhirnya rangkaian supervisi akademik sudah berakhir, dimulai dari percakapan pra-observasi di kelas, kemudian percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ria sebagai pengajar praktik yang telah hadir menyempatkan waktunya, dan Ibu Dinda. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.